dihipotesiskan pada tahun 1850-an oleh Philip Lutelli Sclater, yaitu seorang ahli burung yang mengumpulkan ribuan spesimen untuk British Museum. Di usia 20-an, Sclater mulai mempelajari fauna Madagaskar, dan dia menemukan fosil hewan yang mirip dengan yang ada di daratan Afrika dan juga di India. Menurut kesimpulannya, bahwa dulu ada benua yang menjembatani Afrika dan India. Sebuah penjelasan umum yang diterima pada saat itu. Karena, pada waktu itu teori geologi yang sekarang secara umum diterima, yaitu mengenai pergeseran benua dan tektonik lempeng, baru ada sekitar 1 abad kemudian. Sebagaimana dimuat dalam All That's Interesting, dijelaskan bahwa Madagaskar adalah pusat penelitian Philip Sclater. Pada saat ia berhipotesis Lemuria, tentu saja dirinya terinspirasi oleh hewan lemur yang ada di sana. Menurutnya, Madagaskar itu menjadi pusat titik asal primata bermata besar, dan mereka telah melakukan perjalanan di sepanjang jembatan darat yang membentang dari India Selatan ke Afrika Selatan, lanjut ke Australia Barat dalam segitiga besar. Kata lemur, berasal dari kata Latin, lemires, yang berarti, roh orang mati. Hewan ini diberi nama lemur oleh ahli biologi Carl Linnaeus dengan alasan, karena penampilannya yang menyeramkan dan gerakannya yang nokturnal. Lemuria juga merupakan nama festival Romawi kuno tentang kematian jahat. Menurut pemaparan Scientific American, bahwa Lemuria karya Philip Sclater itu bukanlah satu-satunya hipotesis jembatan darat yang hilang pada saat itu, dan bukan juga yang paling pertama diusulkan. Gagasan tersebut juga telah diperluas oleh ahli biologi Jerman yaitu Ernst Haeckel, yang memasukkan gagasan tentang Lemuria sebagai bagian dari karyanya tahun 1868, yang dinamai The History of Creation. Menurut Haeckel, Lemuria bukan hanya asal mula perkembangan lemur, tetapi juga manusia. Pada saat itu, umat manusia diyakini telah muncul di Asia, dan ada pula gagasan tentang kemanusiaan yang berasal dari Afrika. Pikirnya, bahwa ada wilayah yang menghubungkan keduanya. Edisi dari buku Haeckel, selanjutnya menunjukkan hubungan antara Lemuria dan kelahiran umat manusia dengan memberi label benua yang hilang tersebut, sebagai surga, yang secara eksplisit mengidentifikasinya dengan Taman Eden. Legenda Tamil tentang Kumari Kandam. Dikutip dari laman Ancient Origins, orang Tamil atau penduduk asli India Selatan, memiliki kisah dari zaman kuno tentang benua yang hilang, dengan nama Kumari Kandam, yang konon tenggelam pada abad ke-15. Kisah-kisah tersebut menceritakan awal yang dikenal sebagai Raja Pandian, yang memerintah di Kumari Kandam sebelum tenggelam oleh laut. Pada saat konsep Lemuria diperkenalkan ke kolonial India pada akhir abad ke-19, konsep tersebut hadir, berbarengan saat kebangkitan kebudayaan Tamil, sehingga menyebabkan masuknya cerita rakyat Tamil ke pemahaman sejarah waktu itu bisa diterima. Pada tahun 1880-an, gagasan Lemuria menarik perhatian Helena Blavatsky, yaitu salah satu pendiri Theosophical Society, sebuah organisasi mistis yang didirikan pada tahun 1875 di New York. Dilansir dari encyclopedia.com, dijelaskan bahwa Madame Blavatsky memasukkan gagasan Lemuria ke dalam sejarah kosmologis ras manusia. Menurutnya, umat manusia telah berevolusi, dan masih berkembang melalui serangkaian 7 tahap. Blavatsky mengklaim bahwa ras manusia saat ini adalah ras kelima, sedangkan orang Lemurian telah menjadi tahap ketiga dalam perkembangan umat manusia. Kemudian, para teosofis mengambil gagasan-gagasan Blavatsky tersebut dan memperluas konsep Lemuria. Salah satunya, yang tertulis dalam karya tahun 1904, The Lost Lemuria, ditulis oleh William Scott Elliot. Ia bahkan menambahkan peta, yang menunjukkan bahwa konsep Lemuria, bukan hanya jembatan darat yang diusulkan oleh Sclater. Lemuria Scott Elliot adalah benua luas yang membentang dari India hingga Selandia Baru, di mana Australia merupakan bagian yang masih ada. Dia juga mengemukakan, bahwa aborigin Australia, adalah keturunan bangsa Lemuria kuno. Dari beberapa uraian hipotesis tersebut, lalu apakah ada kaitannya dengan penemuan situs di Gunung Padang?
Dan apakah penamaan kaum Lemurian dan bukti sejarah yang ditemukan pada situs di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat tersebut sudah tepat? Menurut asumsi pribadi saya, penamaan situs Gunung Padang sebagai peninggalan kaum Lemurian sangatlah tidak tepat. Apalagi bukti ilmiah yang didapat masih sangat sedikit. Dengan begitu, situs Gunung Padang hingga saat ini masih penuh misteri.